semuanya, jumpa lagi di Mas Suara Ormawa Bersuara. Yeay! Hari ini jumpa lagi dengan saya, Mulu Primananda sebagai host. Dan hari ini kita masih punya bintang tamu atau narasumber yang sangat-sangat menginspirasi dan juga memiliki peranan sangat penting di Stikes RSPAD Gatot Subroto. Teman-teman mungkin sudah tahu dari episode yang lalu kita masih bersama Bapak Dwi Basuki. Halo Bapak Dwi. Halo, selamat pagi. Pagi Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Puji Tuhan, sehat selalu. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa ya. Wah, semangatnya Bapak bisa kita tiru nih teman-teman. Masih terus semangat dari hari ke hari. Amin. Nah minggu lalu kita berbicara tentang peran wakil 3 di kemahasiswaan nih Bapak ya, kemahasiswaan dan alumni kerjasama. Ya. Nah untuk hari ini kita nggak kalah menarik ya Bapak ya pembicaraannya kita tentang peran waket 2 yang mana di dalamnya itu ada keuangan, sumber daya manusia dan lain-lain ya. Wah ini bakalan seru sekali. Jadi disaksikan ya teman-teman. Nah Bapak mengenai kemarin kan Bapak sempat bilang nih kalau Bapak pernah menjabat sebagai personalia ya Bapak di rumah sakit. Ada beberapa tempat ya Bapak memegang personalia. Terus sekarang memegang sebagai peranan wakil ketua 2 atau waket 2. Itu berhubungan ya Bapak ya. Mungkin bisa diceritakan Bapak apa fungsi peran tugas wakil ketua 2 di Stikes RSPAD. Terima kasih Mbak Melu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Dwi Basuki Sosmars selaku Wakil Ketua 2 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RSPAD Gatot Subroto yang memiliki peran dan tugas membantu ketua di dalam pengelolaan bidang umum, keuangan, dan SDM. Ya. Kegiatan ini atau tugas ini merupakan tugas yang sangat strategis ya, khususnya dalam bidang umum, kemudian SDM dan keuangan ya. Di bidang umum Mbak Melu bahwa waket 2 ini mempunyai tugas ya mengelola sarana dan prasarana yang ada di kampus untuk menjamin atau memastikan ya kegiatan pembelajaran atau kegiatan akademik itu berjalan secara optimal, baik akademik maupun non-akademik tentunya. Yang kedua, mengawasi perawatan tentunya, sarana dan prasarana ini harus selalu kita awasi dan kita pelihara agar bisa masa pakainya dan bisa mendukung pembelajaran dengan baik. Ya. Yang ketiga, kita juga harus memastikan ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung, misalnya sarana wifi-nya, sarana internetnya, sarana alusistanya atau alat pengajarannya, komputernya, itu juga merupakan tugas dari waket 2 di bidang umum, terkait juga dengan administrasi, surat menyurat ya dan sebagainya. Ya, yang kedua adalah menangani bidang SDM. SDM tentunya ya ini kaitannya dengan pengelolaan bidang SDM, berkaitan dengan rekrutmen, berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, baik tenaga pendidik, dosen maupun tenaga kependidikan atau istilahnya tendik ya, memastikan bahwa mereka memiliki pengembangan. Dalam hal ini bagaimana SDM itu berkontribusi terhadap organisasi, karena kita tahu bahwa sumber daya manusia itu adalah pondasi utama dalam sebuah organisasi. Siapa menentukan sukses atau tidaknya ya. Yang selanjutnya di bidang SDM juga memastikan bahwa SDM ini siap dalam melaksanakan tugas. Jadi uraian tugas, job desk-nya kita harus diperjelas. Ya, pembinaan karirnya juga itu menjadi tanggung jawab dari wakil ketua 2 ya. Meningkatkan kompetensi SDM. Kita tahu bahwa peningkatan sumber daya manusia itu ada 3 ya. Selain knowledge, pengetahuan, skillnya juga ya, dan attitude. Jadi karakter ini tidak hanya mahasiswa yang kita tekankan, tetapi ya
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pun harus memiliki karakter yang baik ya. Salah satunya kemarin yang kita sampaikan bahwa jujur, disiplin, ya, bertanggung jawab ya, dan memiliki etika serta kinerja yang bagus tentunya. Nah, itu menjadi tugas dari Waket 3, bagaimana kita meningkatkan knowledge-nya, pengetahuan melalui workshop ataupun melalui pendidikan secara formal maupun non formal. Kita libatkan, kita ikutkan apa kebutuhan mereka terkait dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilannya. Di bidang karakternya tentunya kita juga harus kita bangun bagaimana mereka berperan ya, menjadi contoh kepada para siswa didiknya. Yang ketiga adalah pengelolaan tentang bidang keuangan ya. Dalam bidang keuangan tentunya kita membuat atau mengkoordinir, merencanakan ya, dan rencana anggaran belanja setiap semester. Itu kita juga yang bertanggung jawab menyusun hasil masukan dari para prodi-prodi ya, terkait dengan kebutuhan anggaran yang kita tuangkan dalam rencana anggaran belanja. Kita juga bertanggung jawab dalam mengawasi ya pemasukan dan pengeluaran ya, untuk memastikan transparansi dan akuntabel keuangan itu ya. Kita dibantu dengan sarana digital terkait dengan keuangan ya, kita juga memiliki ya. Kemudian ya memastikan bahwa regulasi keuangan ini berjalan dengan baik, ada tertib administrasi dan tertib keuangan ya. Harus ini ya sejalan ya, ya. Jadi supaya bahwa ini bisa dipertanggungjawabkan, karena uang yang kita kelola ini bukan uang pribadi ya, tetapi uang institusi yang dalam tanda kutip satu perak pun, satu rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan. Ya, itulah tugas dari Waket 2, bagaimana supaya operasional keuangan bisa mendukung jalannya kegiatan pembelajaran di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Ya, itu yang bidang keuangan. Sehingga kedudukan Waket 2 ini memang sangat strategis dalam menjamin terlaksananya operasional di kampus Stikes ini. Wow, jadi gitu ya teman-teman. Untuk Waket 2 tuh banyak ya Bapak ya. SDM iya, keuangan iya, umum juga. Jadi kalau ini ada yang kolaps juga kita ya Pak ya. Jadi peran 3 ini tuh kayak benar-benar gimana sekolah kita tuh bisa rolling ya Pak. Kalau misalnya ada yang miss, habis semua. Jadi benar-benar posisi yang strategis nih teman-teman. Dan kita ada ahlinya di sini, jadi kita bisa ngobrol bareng-bareng ya Bapak ya. Ya kebetulan kita ada pengalaman ya. Saya sebelumnya juga punya pengalaman mengurusi personalia dan logistik, sehingga kebutuhan umum terkait dengan sarana prasarana ya kita bisa rencanakan berdasarkan masukan dari para kaprodi, bagaimana laboratorium yang sesuai standar, bagaimana kebutuhan sarana prasarana laboratorium ini. Mereka masukan-masukan, nanti kita masukkan dalam suatu rencana kerja disesuaikan dengan keuangan yang ada di kita. Apakah ini menjadi skala prioritas, apa bisa ditunda, mana yang menjadi skala prioritas, itu adalah yang harus kita menjadi bahan pertimbangan. Gitu. Ya. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan ya. Betul, Pak, ya. Ya. Jadi gitu nih teman-teman. Nah, ngomongin tentang Waket 2 ya Pak ya. Untuk mensinergiskan tiga-tiganya ini saling berhubungan ya Bapak ya. Pengadaan berhubungan dengan keuangan, berhubungan juga dengan SDM. Nah, itu gimana kira-kira Bapak bisa mensinergiskan tiga-tiganya bisa berjalan dengan istilahnya selaras gitu Pak? Jadi dalam pelaksanaan tugas saya dibantu ya oleh kepala bagian ya umum ya dan SDM ya. Kemudian ada penanggung jawab SDM, ada penanggung jawab IT, penanggung jawab sarana dan prasarana, ada penanggung jawab laboratorium, ada penanggung jawab angkutan, transportasi ya. Jadi mereka-mereka ini memiliki tanggung jawab masing-masing, punya job desk-nya masing-masing ya. Nah, bagaimana kita mengkoordinir para personil tadi ya supaya dia mampu melaksanakan tugas bersinergi sehingga bisa pelaksanaan tugas Waket 2 ini bisa berjalan
dengan baik tentunya. Gitu. Wah, jadi seperti itu ya Bapak Iya, ya. betul. Di pengelolaan SDM itu juga SDM. harus oke agar bisa running umum, Betul. keuangan dan lain-lain ya Bapak Bagaimana ya. membangun motivasi para personil di Stikes, Sivitas Akademika ini ya itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Wah. Membantu pimpinan dalam pengelolaan Pengelolaan tadi. ya Bapak ya. Ya. Wah, dengan histori atau pengalaman Bapak yang sebelumnya. Insya Allah. Ya. Oke, siap Bapak. Iya. Nah, dengan pelaksanaan hal-hal tersebut kan sekarang sudah zamannya digitalisasi Iya, nih betul, Bapak. iya. Nah, gimana sih Bapak mensinergikan yang ada digitalisasinya ini ke dalam pengelolaan keuangan dan lain-lainnya itu tadi? Iya, Gimana? betul ya. Ya sekarang kita memasuki era digitalisasi, mau nggak mau, suka nggak suka ya kita harus menyesuaikan ya bahwa kalau nggak nanti kita ketinggalan zaman nanti ya Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Waket 2 ini ya tentunya kita juga sudah difasilitasi dengan sistem informasi ya terkait dengan akademi ya kita juga sudah punya sistem informasi namanya SIAKAD ya, sistem informasi akademi ya. Akademi yang di situ ya fitur-fiturnya banyak. Ada sistem informasi tentang SDM, ada sistem informasi tentang keuangan, ada sistem informasi tentang SPMB dan sebagainya ya. Mau nggak mau kita harus menuju ke sana. Di dalam pembelajaran dengan mahasiswa itu ada namanya e-learning ya dan banyak. Di bidang perpustakaan kita juga punya jurnal, e-jurnal dan sebagainya ya. Ada website, ada e-book ya, ada e-library ya, itu merupakan sarana kita yang harus kita siapkan untuk menghadapi tantangan persaingan di dunia pendidikan ya, memfasilitasi para sumber daya manusia atau pegawai atau personil itu dalam bekerja dan memfasilitasi mahasiswa di dalam proses pembelajaran. Banyak sistem informasi yang sudah kita bangun, kita adakan. Di bidang keuangan juga kita menggunakan sistem Ekuret ya. Kemudian di dalam pembelajaran ada Javire itu ya. Yang pembelajaran online learning ya Bapak. Online dan sebagainya ya. Kemudian di bidang inventaris itu juga ada SIMAK, sistem informasi barang milik negara dan itu ada semua. Jadi kita menuju ke arah itu. Masih banyak beberapa kegiatan yang masih kita manual istilahnya. Tetapi ke depan ya kita harus menuju ke sana. Gitu. Ya. Berarti dalam tahap akademik maupun non akademik kita sudah menyelaraskan dengan digitalisasi ya Bapak ya. Gitu. Ya nggak boleh istilahnya ketinggalan ya Terkait penelitian pun kita punya ya yang namanya Digitab ya. Digitab itu bagaimana etika tentang penelitian pun ya kita sudah punya sehingga layak atau tidak itu suatu penelitian bisa Ada lagi yang kita kerjasama dengan LDDT ya terkait dengan hibah ya itu dikenal dengan BIMA gitu. Nah itu adalah salah satu ke arah digital semua ya memudahkan para mahasiswa misalnya mau mencari literatur ya mahasiswa bisa membuka e-jurnal, e-library ya secara langsung di HP-nya ya tidak harus datang. Betul gitu ya. Jadi sangat difasilitasi sekali ya Bapak ya. Kayak berarti Stikes RSPAD ini Stikes yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan takut kita ketinggalan zaman ya Bapak. Harus gitu. Termasuk dalam alat-alat lab ya Bapak. Betul, alat-alat lab ya kita lengkapi. Wah. Nah Bapak, dengan pengadaan digitalisasi atau mengikut sertakan Stikes ke arah digitalisasi ini, pernah nggak sih Pak ditemuin hambatan atau rintangan gitu Pak yang mungkin terjadi atau yang ditemukan selama ini? Betul, gitu? ya saya selalu bilang bahwa suatu kegiatan atau suatu piranti lunak ya pasti ada hambatan, ada masalah ya. Tetapi sekali lagi ya spirit kita, semangat kita jangan sampai
kita jadikan permasalahan yang kita hadapi atau tantangan yang kita hadapi menjadi suatu hal yang tidak menjadi semangat kita, tetapi bahkan tantangan yang kita hadapi itu menjadi suatu opportunity, peluang, tantangan buat kita untuk maju ya. Kita evaluasi. Biasanya kalau terkait dengan digitalisasi ini kendalanya hanya salah satu mungkin internet ataupun apa ya. Jadi para mahasiswa mungkin ya sulit dalam akses mungkin internet ya. Kemudian yang permasalahan juga itu ya, terkadang sosialisasi ya, sosialisasi ya, masih juga para dosen mungkin ada yang ya dalam tanda kutip kan tidak semua melek ya. Tetapi dengan strategi kita ya terkadang kita dalam melaksanakan tugas kita selalu menuntut kepada personil untuk melaksanakan tugas untuk melaksanakan aplikasi yang kita bangun ya. Nah, di dalam menerapkan aplikasi yang sudah ada ini ya tentunya kita perlu kesabaran. Kita lakukan tim IT selalu datang kepada para dosen atau tendik dalam tugasnya yang mungkin belum memanfaatkan aplikasi yang sudah ada atau sistem informasi yang sudah ada. Nah, itu diadakan pembimbingan ya. Sejenis sosialisasi ya betul. Bapak. Sekaligus juga ada pelatihan-pelatihan yang terkait dengan penggunaan digitalisasi untuk mendukung tugas-tugasnya begitu. Nah, ini salah satu bentuk yang SDM ya Bapak, selalu ada sosialisasi, pelatihan dan lain-lain ya Bapak. Sosialisasi, ada desiminasi ya gitu ya. Tuh teman-teman, secara gak langsung tuh terlihat nih perannya sangat terlihat ya teman-teman untuk Waket 2 di bidang pengadaan, pemberdayaan dan lain-lain ya Bapak ya. Nah, tadi Bapak juga sempat menyinggung tentang penggunaan teknologi untuk pembelajaran mahasiswa nih Bapak. Mungkin bisa dijelaskan lagi nggak Bapak, pembelajaran itu untuk e-learning e-learning atau pembelajaran aplikasi di kampus itu bagaimana yang digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa ini Bapak? Ya, jadi pada saat ini kan masih suasana puasa. Iya benar Bapak. Nah, kita punya kebijakan dari kampus kita laksanakan secara Zoom dengan tujuan dan sasarannya ya supaya selain ibadahnya bisa lebih khusyuk, lebih optimal ya. Yang kedua di bulan suci Ramadan ini kita manfaatkan mereka dengan menggunakan sarana Zoom. Zoom kita sudah fasilitasi, kita punya fasilitas Zoom ya dalam rangka pembelajaran dan ini kita evaluasi tiap bulan tiap minggu apakah ada kendala atau tidak. Apabila ada kendala nanti kita sempurnakan ya. Puji Tuhan selama proses pembelajaran secara Zoom semuanya berjalan dengan baik ya. Spirit dan semangat dari dosen dan mahasiswa cukup diapresiasi diapresiasi karena kita sudah sama-sama visi bahwa penyelenggaraan pembelajaran di bulan puasa kita menggunakan Zoom ini dilaksanakan dengan optimal. Begitu. Berarti bisa dikatakan cukup efektif ya Bapak sangat efektif untuk anak-anaknya ya Bapak ya. Oke, kalau untuk mengakses materi pembelajaran dan lain-lain, tadi Bapak sudah sempat singgung e-library dan lain-lain. Nah, itu kemudahannya seperti apa Bapak anak-anak bisa mengakses gitu? Jadi seluruh mahasiswa itu diberikan akses, akses untuk mengoptimalkan atau menggunakan Edlink ada e-jurnal, e-library Nah, mereka mungkin saat dalam penyusunan makalah atau penyusunan skripsi atau tugas dia bisa memanfaatkan sarana yang sudah ada dia bisa mengakses di HP-nya atau di laptopnya gitu. Jadi mereka diberikan suatu kesempatan yang penting yang kita tekankan jangan plagiat. Iya benar sekali Bapak. Gitu, saking pengen cepatnya itu yang kita selalu tanamkan adalah karakter tadi karakter untuk jujur jangan sampai tadi plagiat gitu. Berarti dimanapun tetap bisa diakses ya Bapak? Bisa tidak ada alasan ya Bapak jadi tidak ada alasan tidak bisa menyelesaikan tugas gitu ya. Dan kita pun ada pembimbingan tetap kalau mahasiswa ada
kesulitan dalam mengakses atau memanfaatkan digital yang sudah ada, ya toh, kita juga memberikan konsultasi. Mereka boleh menanyakan ya kepada penanggung jawabnya, ya mungkin terkait dengan si akad, nanti ada penanggung jawabnya sendiri, terkait dengan jurnal atau perpustakaan ada sendiri penanggung jawabnya. Ya silakan berkonsultasi ataupun apa ya gitu. Baik. Nah Bapak, tentang komunikasi nih dengan dosen atau dengan penanggung jawab dan lain-lain. Di beberapa cerita buruk yang kita dengarkan orang lain itu kan ada beberapa tempat yang sulit menghubungi dosen, Bapak gitu ya. Pengen konsul tapi dosennya hilang-hilangan. Nah, kalau di Stikes RSPAD berbeda tidak Pak dengan hal-hal yang seperti itu, Bapak? Ya, kita berharap ya para dosen tidak boleh ya. Nggak boleh kita mempersulit ataupun mahasiswa karena tadi ya orang tua sudah menitipkan mahasiswanya kepada kita ya di Stikes RSPAD Gatot Subroto untuk dididik dan dibentuk menjadi seorang tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten ya dan yang saya selalu tekankan bahwa yang kita bina ini adalah manusia sehingga tidak boleh kita main-main ya. Jadi ibaratnya yaitu tadi tangan kita melayani, hati kita harus selalu berempati ya. Para mahasiswa ini ya menghubungi para dosen itu pasti punya tujuan ya tinggal dikomunikasikan. Kemungkinan kalau sulit itu mungkin ya posisinya lagi di jalan atau posisinya lagi ngajar dan sebagainya. Kita tetap positif thinking saja ya dari thinking. Tapi ya kita tidak ada niat ya dan penekanan dari Bapak Ketua bahwa kita tidak boleh ya mempersulit mahasiswa ya makanya difasilitasi lah ya ada pembimbing akademik ya ada konsultasi dan konseling itu salah satunya membantu mahasiswa untuk mencapai cita-citanya. Iya, begitu. Jadi gitu ya teman-teman, di sini tuh nggak ada ceritanya teman-teman cari dosen tuh kejar-kejar dosen sampai ke lubang-lubang tikus itu nggak ada. Jadi insya Allah jika memang tidak ada kendala kayak bilang Bapak tadi ada di jalan atau bagaimana pasti bisa diakses ya dosennya gitu teman-teman. Iya, jadi betul. Iya, jangan ragu di sini. Dan kita punya peraturan atau SOP bahwa meskipun dosen itu tidak mengajar, tidak ada pembelajaran, dia tetap hadir. Jadi absensi para dosen dan tenaga pendidik, ya pendidikan, ya itu ada. Jadi tingkat kehadiran para dosen di kampus ini ya harus ada, ya ada aturannya gitu ya. Jadi sehingga saya tidak mengajar, tidak ada pembelajaran, saya tidak datang ya karena mereka dimasukkan ke dalam dosen yang tetap ya begitu. Jadi jangan takut nggak sulit ya Pak cari pasti ada di kantor. Kampus ya, di kampus gitu. Iya. Dan sarana komunikasinya juga bisa lewat WhatsApp, siakat dan lain-lain ya Bapak ya. Jadi itu berhubungan dengan digitalisasi tadi teman-teman gitu ya Bapak ya. Oke, nah selanjutnya di Bapak, kalau untuk administrasi online, kalau tadi kan sudah pembelajaran, kalau untuk administrasi online saat ini di Stikes RSPAD seperti apa untuk pelaksanaannya Bapak? Kalau administrasi online ya terkait dengan pembayaran, ya keuangan, itu kita udah diwadai tadi ya sistem informasi akademi ya, di situ di dalamnya ada sistem informasi tentang keuangan, ya. Jadi kalau mahasiswa ingin membayar ya nggak perlu datang membawa uang ke kampus atau ke bendahara ya dia bisa langsung bisa transfer melalui karena mereka sudah difasilitasi dengan nomor atau virtual account-nya gitu ya. Virtual account-nya dia untuk pembayaran UKT ataupun pembayaran uang-uang yang berkait dengan proses pembelajaran atau pendidikan. Jadi nggak perlu harus silakan bisa langsung ke bank. Jadi itu untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan. Jadi jangan takut uangnya akan hilang disalahgunakan. Jadi lebih dimanapun bisa dilakukan ya Bapak pengecekan atau pembayarannya gitu ya. Jadi melalui sistem informasi keuangan itu kalau para mahasiswa misalnya dalam tanda kutip belum menyelesaikan administrasi keuangannya, dia juga tidak nanti terkunci
dia tidak bisa mengisi ya, administrasi akademik. Ya, nah itu Jun, permasalahan itu pun tetap kita bisa bantu atasi, atau misalnya dengan perjanjian untuk mencicil atau mengangsur, jadi menghasil, permasalahan keuangan pun kita silakan berkoordinasi, kita juga tidak saklek misalnya atau ini tidak bisa ya, tapi masih bisa ada kebijakan dan kemudahan ya Bapak. Yang penting tadi komitmen bahwa suksesnya putra-putri kita menjadi tenaga kesehatan itu bukan hanya semata peran dari dosen, tapi merupakan teamwork di mana orang tua, mahasiswa dan para dosen atau sivitas ini mempunyai menjadi teamwork Kalau dosennya bagus, anaknya bagus, tetapi dalam tanda kutip tadi orang tuanya tidak care terhadap kewajiban pembayaran, ya tentu akan menghambat suksesnya. Orang tuanya siap membayar, siap dana, anaknya tidak semangat, dosennya semangat juga tidak bisa ya. Oleh karenanya harus kita sadari bahwa peran orang tua, peran mahasiswa dan peran pendidik itu berkolaborasi menjadi tim teamwork yang baik untuk mencapai suksesnya atau tujuan dari anak tersebut, yaitu menjadi tenaga kesehatan baik keperawatan atau kebidanan yang profesional dan kompeten gitu. Nah, kalau untuk kenapa sih Stikes RSPAD itu lebih memilih sistem yang seperti ini Bapak? Menggunakan VA, menggunakan sistem pencatatan lain-lain itu melalui metode yang lebih digital dibandingkan yang konvensional Bapak, kayak Bapak bilang tadi. Iya, intinya adalah memberikan kemudahan atau akses kepada para mahasiswa ataupun dalam rangka efisiensi dan efisiensi dalam penyelenggaraannya supaya benar-benar akuntabel dan transparan menuju ke sana. Sekarang sudah eranya jangan manual. Kalau manual itu nanti ada kesulitan ada kesalahan dan sebagainya menghindari human error efisiensi, efektivitas supaya juga dia tidak harus melakukan pembayaran pada saat dia harus datang, nanti tidak ketemu sama bendahara atau keuangan, balik lagi itu salah satu contoh bagaimana peran digitalisasi di dalam mendukung proses pembelajaran di kampus Stikes ini begitu. Berarti lebih efektif dibandingkan yang konvensional ya Bapak ya. Nah, ada nggak sih di Stikes RSPAD rencana inovasi ke depannya nih Bapak terkait dengan administrasi online? Saya kira banyak inovasi yang kita rencanakan terkait mungkin dengan legalisir yang dulu mahasiswa kalau legalisir misalnya harus ke kampus, mungkin ke depan supaya kita menggunakan sarana digital, kemudian sarana barcode itu juga rencana sedang kita akan kembangkan. Jadi nanti tidak perlu harus motokopi ataupun harus dia cukup scan barcode proses pembelajaran atau materi pembelajaran dan sebagainya. Terus terkait dengan evaluasi soal proses pembelajaran atau istilah di kemahasiswaan itu ada tracer study. Itu nanti sudah menggunakan digital, jadi tidak perlu pakai kertas yang harus diisi ataupun terkait dengan surat menyurat juga nanti sudah tidak perlu hard copy ataupun bisa menggunakan sistem digital sehingga nanti setiap unit yang terkait akan menindaklanjuti dengan melihat sistem informasi yang sudah ada tadi gitu Mbak Melu. Wah, sangat ini ya Bapak, sangat memudahkan dan membantu. Dan insya Allah kedepannya program-program ini kalau sudah terlaksana ya Bapak bisa full digitalisasi dan mempermudah untuk semuanya, termasuk kayak tadi
legalisir dan lain-lain gitu ya Bapak ya. Soalnya betul. legalisir banyak waktu ya Bapak, harus betul, fotokopi banyak waktu, ini fotokopi, gitu. ya, nanti Semoga bisa cepat terlaksana ya Bapak ya. mudah-mudahan nanti Amin. bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah Bapak, itu terkait keuangan lagi nih, kita ngobrolin keuangan. Tadi kan ada berarti punya sistem ya, Stikes RSPAD itu punya sistem di mana anak-anak bisa ngecek sendiri keuangannya. Nah kalau untuk yang memudahkan itu tuh namanya sistem apa sih Pak? Bisa diceritain? Itu dimasuk dalam SIAKAD. Oh, masuk dalam Sistem SIAKAD Informasi ya. Akademi. Ya. Di dalamnya ada macam-macam, ada bidang SDM, ada bidang pembelajaran, ya absennya mahasiswa, ya KRS-nya mahasiswa dan sebagainya itu difasilitasi dalam sistem akademi. Pokoknya yang terkait dengan kegiatan pembelajaran sudah ada diwadahi dalam SIAKAD itu. Jadi semua informasi ada di dalam ya Bapak ya. Kinerjanya, SDM-nya atau dosen, kehadiran dosen bisa dicek di situ gitu ya. Dosen ini yang terlambat ya, bisa ada di dalam ya Bapak. Iya, karena absensinya nanti sudah di ada hubungan ke situ ya Bapak, di istilahnya di konekin nanti gitu ya. akan connect nanti terkait dengan honor ya dan gaji. Jadi kita tidak akan salah posting. Jadi satu channel ya. Misalnya Bu Melu ya ngajar tanggal segini ya, dengan dimasukkan ke dalam aplikasi pembelajaran tadi ya. Bisa terlihat. Berarti nanti terlihat berapa kali mengajar ya. Begitu ada. Jadi tidak akan ada salah posting dalam pembayaran honor dan sebagainya. Menghitung kinerjanya juga bisa dilihat di situ. Dalam situ ya. Iya. Jadi mereka-mereka yang melaksanakan kegiatan khususnya tenaga pendidik misalnya ya, itu ada di situ. Dan dia dapat poin ya. Poin istilahnya untuk suatu pekerjaan yang tambahan ya. Jadi selain gaji ya, selain uang makan dan sebagainya, dia pun dapat poin ya, kinerja tambahan yang di luar dari kegiatan rutinnya gitu. Nah, kalau informasi beasiswa sendiri nih Pak untuk anak-anak bisa diakses di mana nih kira-kira? Bisa diakses juga beasiswa. Jadi beasiswa yang ada pada kita ini kan ada Kartu Indonesia Pintar, kemudian yang dari Yayasan Jakarta ya, kemudian ada itu beasiswa dari kampus juga ada. Jadi bisa diakses ya, siapa saja yang memperoleh beasiswa dan bagaimana caranya ya silakan. Nanti selain dari pengelola dalam hal ini nanti di bidang kemahasiswaan ya, mereka nanti akan menginformasikan bahwa ini ada permintaan beasiswa ya, pengajuan beasiswa, silakan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan silakan diajukan. Nanti memang kalau yang terkait dengan beasiswa yang LLDT ya, itu mereka yang menentukan ya. Kalau yang dari Kartu Indonesia Pintar juga kita hanya sifatnya mengusulkan ya, mengusulkan. Nanti dikaji, dianalisa oleh tim sana ya, alhamdulillah ya, kita mahasiswa kita mendapatkan banyak kesempatan beasiswa. ya, dapat beasiswa ya. Begitu. Nah, kalau tadi kan banyak terfokus misalnya pakai SIAKAD dan lain-lain. Gimana kan kalau sekarang itu banyak ceritanya, banyak ini ya Bapak, informasi di luar, data bocor, data tersebar dan lain-lain. Nah, kalau di Stikes sendiri bagaimana sih kita memastikan untuk data itu tuh tetap aman dan terjaga privasi? Betul. Jadi memang untuk menjaga security ya, kita memiliki akun-akun sendiri yang sudah dikoordinir oleh tim IT ya. Kita ya berharap sih ya data yang kita miliki, baik data personil, data mahasiswa, ini tidak akan bocor. Yang utamanya ya itu tadi peran para dosen pun, para mahasiswa pun ya, kita minta untuk senantiasa menjaga akun pasportnya masing-masing begitu ya. Dan kita sudah ada security ya di bidang pengamanan informasi tersebut. Gitu. Berarti kita punya tim IT yang akan menjaga ya Bapak ya, supaya datanya itu tidak akan tersebar kemana-mana. Dan tentunya ada penjagaan melalui
ininya sendiri, internetnya betul. sendiri ya Ada Bapak ya? operator-operatornya Ada untuk membantu supaya sistem itu berjalan dengan baik. Tiap prodi itu diawaki. Ada masing-masing ya Bapak tiap untuk prodi tiap memiliki satu operator yang khusus menangani sistem informasi yang terkait dengan pembelajaran. Ya, itu setiap prodi punya dan mereka bertanggung jawab. Dan nanti di dalam tim IT juga ada ya. Ada penanggung jawabnya selain KUR-nya, nanti ada yang penanggung jawab dengan LD Dikti, ada yang penanggung jawab dengan kerjasama dengan vendornya terkait dengan pelaksanaan aplikasi yang kita sudah miliki gitu. Jadi jangan takut ya, jangan takut tersebar karena kita jamin keamanannya ya teman-teman. Baik keamanan fisik teman-teman selama bekerja di sini sampai keamanan digital ya. Oh gitu teman-teman. Nah Bapak dari selama yang udah kita laksanain ini nih Bapak digitalisasinya, respon mahasiswanya gimana nih Pak kira-kira? Ya saya cukup bangga ya bahwa mahasiswa era sekarang ini ya sudah nggak gaptek. Iya benar Bapak. Dengan pembelajaran atau sosialisasi itu tidak sulit, gitu, sehingga pasti akan membuat mereka pun ya merasa terbantu, ya, merasa dimudahkan tentunya. Ya, memang dalam pelaksanaan memang ya masih belum sempurna, tetapi ke depan evaluasi, saran masukan pun selalu kita minta kepada mereka. Ya. Terbuka kita terbuka ya, selalu mereka kita libatkan dalam evaluasi tentang sistem informasi. Khususnya terkait dengan akademi, ya, pembelajaran itu, ya, mereka kita minta untuk mengevaluasi, memberikan saran masukan itu silakan saja, ya. Di samping nanti tim IT juga membuat evaluasi begitu. Ya. Oke, siap Bapak. Nah, ada nggak sih harapan Bapak atau rencana Bapak ke depannya terkait digitalisasi yang ada di lingkungan Stikes RSPAD Kota Subroto? Iya, betul. Jadi dengan era digitalisasi, selain mahasiswa juga mendapat pembelajaran tentang IT, ya, kemarin kita juga bagaimana mengembangkan naluri atau pengetahuan IT, ya, kita juga kemarin menyelenggarakan itu ya lomba, lomba inovasi, lomba inovasi ya, yang kemarin kita adakan, dan mereka yang punya inovasi atau punya inovasi yang terkait dengan digitalisasi itu luar biasa kemarin ya. Saya juga apresiasi kepada mahasiswa di Stikes ini ya, banyak inovasi dan talenta-talenta di dalam memanfaatkan digitalisasi ini ya. Bahkan nanti hasil karya itu ya kita akan hibahkan ya, mungkin yang terkait dengan pengabdian masyarakat, bagaimana mereka membuat aplikasi mendeteksi stunting, ada mendeteksi kehamilan dan sebagainya ya, preeklamsi dan sebagainya kemarin ya, bagaimana membuat suatu asuhan keperawatan, banyak kemarin itu ya. Kita membuat suatu lomba atau istilahnya kreasi dari para mahasiswa ya, dan mereka yang terpilih ya, dan baik dan bisa dikembangkan, itu kita berikan apresiasi gitu ya. Oh, berarti harapannya ke depannya itu nggak cuma berhenti di situ aja ya Bapak, bisa kita gunakan untuk ke depannya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah Bapak, sebelum kita tutup nih pembicaraan kita, udah nggak sadar ya udah hampir selesai nih pembicaraan kita. Nah Bapak nih sebagai Wakil Ketua 2, ada nggak sih harapan, pesan dan kesan atau istilahnya kedepannya baiknya Stikes RSPAD bagaimana, baik untuk yang sudah di sini sebagai staff, baik sebagai mahasiswa ataupun teman-teman di rumah yang akan menjadi calon mahasiswa Stikes RSPAD. Ya. Terima kasih Mbak Melu bahwa kita harus sadar bahwa kita ini akan pensiun, tetapi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ini harus tetap berdiri dan tetap maju. Oleh karenanya, selama kita diberikan amanah, ya, kepercayaan, mari kita bangun trust. Trust itu kepercayaan ya institusi, kepercayaan pimpinan, ya, supaya ya
dengan adanya trust tentunya ya kita akan mendapatkan suatu peluang, ya, peluang artinya peluang atau opportunity, bahkan ya para mahasiswa pun ya bisa menciptakan peluang tersebut ya dengan kreasi-kreasi yang selanjutnya tetap fokus pada tujuan ya. Terkadang kita ini galau sama tujuan atau menyimpang dari tujuan ya. Tujuan dari kita, misalnya saya sebagai dosen misalnya, tujuan kita apa ya, kita tetap pada fokus, komitmen pada tujuan. Mahasiswa juga begitu, tujuan kuliah di Stikes ini apa. Tentunya kan tujuannya adalah menjadi tenaga kesehatan, baik keperawatan ataupun kebidanan yang profesional dan kompeten ya. Nah, di situ kita mempunyai suatu strategi, mempunyai kiat dan niat ya untuk selalu ya fokus pada tujuan tadi. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur kuncinya ya apapun yang kita laksanakan itu harus kita syukuri ya dengan kita selalu bersyukur, aura positif selalu ada ya dan yang selanjutnya jangan takut ya, jangan takut berkreasi, jangan takut menunjukkan suatu hasil karya ya tidak harus nunggu sempurna ya baru kita berbuat ya. Ada suatu ide, ada suatu gagasan ya, silahkan nanti sambil berjalan kita sempurnakan ya. Itulah ya suatu trust atau peluang itu bisa kita ciptakan. Kalau kita menunggu sempurna, kita nggak akan maju-maju ya kita akan ada keraguan dan sebagainya. Itu istilahnya pesan saya atau harapan saya kepada mahasiswa dan para dosen di Sivitas Akademi Stikes RSPAD Gatot Subroto. Kita jangan berpuas hanya sampai di sini, tetapi setiap kita ada diskusi atau pembicaraan ya, yang kita bicarakan, yang kita diskusikan adalah suatu ide-ide. Itu aja ya, ide-ide. Jangan bercerita tentang kekurangan ataupun kelemahan atau kejadian dan sebagainya, tetapi kita fokus kepada ide yang terbaiknya bagaimana ya, sehingga kita akan selalu punya harapan ke depan gitu ya. Kita tuh jadi kita bersyukur tapi tidak tenang dengan kondisi yang seperti itu saja ya Pak. Jadi biar bisa terus berinovasi gitu teman-teman. Jangan takut. Jangan takut ya. Ambil langkah dulu ya kalau kata orang-orang ya Pak. Jalan aja dulu gitu. Nanti baru. Karena kita sebagai manajemen juga nggak menganut aliran kebatinan yang tahu semua atau permasalahan yang dihadapi para mahasiswa, para dosen ya kita berani speak up mengutarakan pendapat, dan itu adalah suatu suatu sarana untuk kita maju ya. Jangan sampai nanti belum pernah diajukan, sudah nggak mungkin. Negatif thinking ya, nggak boleh. Kita harus selalu bangun positive thinking ya, suasana positif gitu. Sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Gak kerasa kita udah menuju akhir nih Bapak. Dari episode kemarin, minggu lalu sampai episode hari ini kayaknya banyak banget yang dapat kita ambil dari informasi Bapak Dwi Basuki dan juga informasi-informasi terkait dengan Stikes RSPAD Gatot Subroto ya. Jadi teman-teman yang tertarik untuk bergabung menjadi keluarga kita, menjadi calon mahasiswa baru Stikes RSPAD Gatot Subroto, teman-teman boleh klik link di spmb.stikesrspadgs.ac.id, bisa melakukan pendaftaran di situ. Atau jika ingin informasi lebih lanjut atau mau nanya-nanya, boleh ke Instagram kita Stikes RSPAD, langsung aja Stikes RSPAD. Nanti boleh dilihat di tulisan yang ada di bawah ini ya teman-teman. Oke, baik nih Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Bu Melu atas kesempatan saya berbagi terkait dengan tugas dan tanggung jawab peran dari Wakil Ketua 2 Stikes RSPAD Gatot Subroto. Siap Bapak, kita juga berterima kasih sudah berbagi informasi, dan mungkin nanti kita bisa ajak Bapak untuk mengobrol-ngobrol terkait mungkin hal-hal yang lain yang bisa kita bagi ke teman-teman ya Bapak ya. Saya dengan senang hati. Siap Bapak. Nah kalau begitu kita tutup dulu acara kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dadah.